Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat dari jurusan DBIB. Perkenalkan, nama saya Yogi Waluyo dan di samping sebelah kanan saya ada Faisal Andriansa dan saya Afif Sudarjono dan saya Dimas Irsyad. Di sini kami akan memberitahu apa itu DBIB atau Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Adalah jurusan yang mempelajari tentang perencanaan bangunan, pelaksanaan pembuatan gedung dan perbaikan gedung. Kegiatannya adalah belajar menggambar rumah, gedung, dan apartemen, menghitung biaya bangunan, melaksanakan pembangunan, dan memelihara konstruksi bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar kompetensi kejuruan. 1. Menerapkan dasar-dasar gambar teknik bangunan. 2. Menerapkan ilmu statika dan tegangan. 3. Mengidentifikasi ilmu bangunan gedung. 4. Memahami bahan bangunan. 5. Menerapkan keselamatan kesehatan kerja. 6. Survei dan pemetaan. Kompetensi kejuruan dalam DBIB. Kompetensi kejuruan di DBIB antara lain: 1. Mengatur tata letak gambar manual. 2. Menggambar dengan perangkat lunak. 3. Membuat gambar rencana kolom beton bertulang. 4. Membuat gambar rencana balok beton bertulang. 5. Menggambar konstruksi lantai dan dinding bangunan. 6. Menggambar rencana dinding penahan. 7. Menggambar konstruksi kusin, pintu, dan jendela. 8. Menggambar rencana plat lantai. 9. Menggambar konstruksi tangga. 10. Menggambar konstruksi langit-langit. 11. Menggambar konstruksi atap. 12. Mekanik teknik. 13. Menggambar layout dekorasi interior dan interior. 14. Menggambar utilitas gedung. 15. Menggambar dekorasi interior rumah tinggal, perkantoran, dan rumah publik. 16. Menerapkan desain interior bangunan. 17. Menentukan unsur penunjang desain interior dan eksterior bangunan. 18. Menerapkan desain eksterior bangunan. 19. Menerapkan material bangunan. 20. Menerapkan partisi ruang. Potensi kelulusan dalam jurusan ini adalah kemampuan umum, tamatan program studi teknik bangunan, khususnya teknik gambar bangunan, menampilkan diri sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, luhur, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemampuan produktif antara lain mampu menggambar dasar-dasar gambar teknik bangunan, mampu melaksanakan dasar pekerjaan survei dan pemetaan, mampu menghitung kekuatan konstruksi bangunan sederhana, mampu menggambar konstruksi beton, mampu menggambar konstruksi kayu, dan mampu menggambar konstruksi baja. Yang ketujuh, di sini ada mampu menggambar perspektif interior maupun eksterior, mampu menggambar bangunan dengan perangkat lunak, AutoCAD, mampu menyusun rencana anggaran biaya bangunan. 10. Mampu merencanakan dan membuat maket bangunan, mampu menggambar konstruksi jalan dan jembatan, mampu menggambar bangunan 3 dimensi dengan perangkat lunak. Di sini pasti teman-teman bertanya, lulusan jurusan DBIB bisa menjadi apa ya? Tentu pertanyaan di atas sering berada di pikiran orang-orang yang ingin masuk ke jurusan ini.
Berikut adalah profesi yang dapat kamu ambil ketika nanti kamu lulus. Pertama, drafter. Tugas seorang drafter adalah untuk membuat gambar bangunan, baik itu gambar untuk pelaksanaan atau shop drawing. 2. Quantity surveyor. Seorang quantity surveyor bertugas untuk menghitung item pekerjaan bangunan, jumlah material, dan tenaga kerja yang dibutuhkan pada suatu proses pembangunan. Pelaksanaan lapangan. Tugas seorang pelaksanaan lapangan adalah untuk memanajemen pekerjaan pembangunan agar sesuai dengan batasan waktu yang ditargetkan, mengarahkan mandor atau tukang bangunan, serta mengontrol kualitas pekerjaan. Logistik bertugas untuk menjamin ketersediaan material pada proses proyek pembangunan. Konsultan perencana. Konsultan perencana bertugas untuk membuat desain bangunan dan menawarkan jasa konsultan bangunan. Kemudian pengendali proyek. Seorang pengendali proyek bertugas untuk menghitung rencana anggaran biaya bangunan, rencana anggaran biaya tiap pembangunan, serta memikirkan bagaimana sebuah pekerjaan bangunan memberikan keuntungan maksimal. Yang berikutnya, kontraktor atau pemborong. Tugas seorang kontraktor atau pemborong adalah untuk melakukan kontrak kerja kepada pemilik bangunan dengan tujuan untuk mempercayakan pelaksanaan pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi jalan. 1. Pengertian jalan. Pengertian jalan adalah prasarana transportasi jalan yang meliputi segala bagian jalan diperuntukkan bagian lalu lintas, baik di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di air, dan di atas permukaan air. 2. Fungsi jalan. Fungsi jalan untuk mobilitas baik manusia maupun benda-benda yang dibutuhkan manusia. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang mengidentifikasi bagian-bagian jalan. 1. Rumaja, ruang manfaat jalan. Ruang manfaat jalan adalah daerah yang dibatasi oleh batas ambang pengaman konstruksi jalan di kedua sisi jalan. Tinggi 5 meter di atas permukaan, kersasaan jalan, dan kedalaman ruang bebas 1,5 meter di bawah muka jalan. Bisa skip no. 2. Ruang milik jalan rumija. Ulang. Dipotong baik kok. Oke, ulang. 2. Rumija atau ruang milik jalan. Daerah yang dibatasi oleh lebar yang sama dengan rumaja ditambah ambang pengaman konstruksi jalan dan tinggi 5 meter dan kedalaman 1,15 meter, dan ruang milik jalan diperuntukkan untuk pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas. 3. Ruasa atau ruang pengawasan jalan. Ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang penggunanya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruasja diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamat konstruksi maupun fungsi jalan. 4. Jalur. Keseluruhan bagian jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan baik satu arah maupun dua arah. 5. Lajur. Bagian jalur lalu lintas yang memanjang dibatasi oleh marka lajur jalan dan memiliki lebar yang cukup untuk dilewati suatu kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arta Bambara dari kelas 10 DPIB. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan jurusan DPIB sendiri, yaitu peserta didik dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang dasar-dasar gambar teknik pengukuran tanah, menggambar dengan perangkat lunak atau komputer, menggambar konstruksi gedung, menggambar konstruksi jalan dan jembatan, dan masih yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anjay.